Punya utang pinjol 8 juta rupiah, pria ini nekat menghabisi dan memutilasi teman wanitanya. Pada tanggal 19 Maret kemarin, warga Pakem, Sleman, Yogyakarta dikagetkan oleh penemuan sesosok mayat yang sudah dimutilasi. Mayat wanita tersebut bernama Ayu Indraswari ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Ayu bisa menjadi korban kekejaman seperti itu? Dan siapa pelakunya serta apa motivasinya melakukan hal tersebut? Ini dia kisahnya. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Korban Ayu Indraswari adalah seorang wanita berusia 34 tahun yang tinggal di Patehan, Keraton, Yogyakarta. Dia adalah seorang janda dengan 2 anak yang masing-masing berusia 8 dan 1 tahun, serta tinggal bersama orang tuanya. Tidak ada yang aneh dengan kehidupan Ayu. Orang tuanya melihatnya sebagai anak yang baik, tidak neko-neko, dan penyayang. Begitu juga dengan tetangga, teman, dan orang-orang yang mengenalnya. Rata-rata mengatakan bahwa Ayu adalah orang yang supel, ceria, dan gampang bergaul dengan siapapun di lingkungannya. Ayu mengaku kepada keluarganya bahwa dia bekerja di Bandara Adi Sucipto dan selalu pergi bekerja sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi. Meskipun setelah kematiannya, pihak bandara mengatakan bahwa mereka tidak memiliki karyawan bernama Ayu Indraswari. Hidup menjadi seorang janda dengan 2 anak yang masih kecil, Ayu terus berusaha mendapatkan pria baru yang bisa menjadi suami serta ayah bagi anak-anaknya. Dia mencoba menjalin hubungan dengan beberapa pria meski akhirnya sering kandas. Namun diketahui bahwa Ayu memiliki calon suami dari Semarang yang berencana akan melamarnya setelah Lebaran. Pria tersebut juga pernah datang mengunjungi keluarga Ayu untuk sekedar berkenalan atau bersilaturahmi. Selain itu, Ayu juga aktif di media sosial seperti Facebook. Dia sering memposting status, mengupload foto, atau hanya sekedar bergaul dengan teman online-nya. Hingga suatu ketika, 4 bulan sebelum kematiannya, Ayu berkenalan dengan seorang pria berusia 23 tahun melalui Facebook tersebut. Mereka merasa saling cocok satu sama lain dan memutuskan untuk bertemu. Pelaku Heru Prastio adalah seorang pria berusia 23 tahun yang menjadi pelaku dalam kasus ini. Heru bekerja di sebuah jasa tenda di Sleman kurang lebih selama 5 tahun dan tinggal di sebuah mes di Ngemplak, Sleman. Orang-orang yang mengenalnya mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik dan sopan. Namun begitu, Heru juga diketahui sebagai sosok yang tertutup dan tidak banyak bicara. Dalam diamnya, Heru ternyata memiliki masalah dengan keuangan yang dimana dia sedang terlilit utang pinjaman online sekitar 8 juta rupiah dalam 3 aplikasi. Seperti Ayu, Heru juga aktif di media sosial seperti Facebook untuk bermain game atau berkenalan dengan wanita yang ada di sosial media tersebut. Pada bulan November tahun 2022, setelah perkenalan dan pertemuan pertama mereka, Heru dan Ayu semakin dekat dan semakin sering bertemu. Walaupun mereka tidak berada dalam ikatan percintaan, mereka memutuskan untuk berhubungan badan beberapa kali dalam setiap pertemuan mereka. Hingga suatu ketika, Heru yang mendapat tekanan agar bisa melunaskan hutangnya dalam waktu dekat, memutuskan untuk melakukan kejahatan kepada Ayu dalam janji temu mereka berikutnya. Kejahatan. Heru mengajak Ayu untuk bertemu seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah Ayu menyetujui pertemuan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 1 siang, Heru pergi ke sebuah penginapan di Pakem, Sleman, Yogyakarta untuk menyewa sebuah kamar dengan durasi waktu 6 jam dengan biaya sekitar Rp60.000. Setelah itu, Heru pergi ke kota Jogja untuk menjemput Ayu dan kembali ke penginapan sekitar jam 4 sore. Beberapa saat setelah mereka masuk ke dalam kamar, ketika Ayu akan membuka bajunya, Heru memukul belakang kepala Ayu hingga tewas. Kemudian, untuk menutupi kejahatannya dengan menggunakan beberapa benda tajam seperti pisau, gergaji, dan cutter, Heru memutilasi tubuh korban menjadi 3 bagian besar dan 62 bagian kecil yang rencananya akan dibuang ke dalam septic tank atau toilet penginapan tersebut. Beberapa jam setelah melakukan pekerjaannya tersebut, sekitar jam 8 malam, Heru pergi ke Warmindo di dekat penginapan untuk makan dan minum serta memikirkan finishing dari pekerjaannya.
Awalnya, Heru berencana membuang mayat tersebut ke dalam septic tank. Namun setelah berpikir bahwa pekerjaan tersebut akan memakan waktu yang lama, Heru akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mayat Ayu di kamar dan kabur membawa harta benda Ayu seperti ponsel, sepeda motor, dan uang sebesar Rp300.000. Sebelum meninggalkan hotel dengan niat agar dia memiliki sedikit waktu lebih lama untuk bisa melarikan diri, Heru melakukan perpanjangan masa sewa kamar hingga Minggu 19 Maret 2003 dan meninggalkan KTP-nya. Heru kembali ke mes tempat dia tinggal, di mana dia menulis sebuah surat yang mengatakan, "Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini. Kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Maaf untuk uang, biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar, akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Aku cuma punya waktu 24 jam. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi atau lari sebisa mungkin, atau bahkan lari dari kehidupan ini. Sampaikan maafku kepada ayah dan ibu dan juga keluargaku." Setelah menulis surat tersebut, Heru akhirnya memutuskan untuk kabur dari polisi dan kemudian menjual ponsel Ayu sekitar Rp600.000 serta berpindah-pindah tempat sampai akhirnya polisi bisa menemukannya. Penangkapan dan hukuman. Tanggal 19 Maret 2023, penjaga penginapan tersebut mulai merasa curiga. Pasalnya, tamu yang menginap sejak hari Sabtu belum juga keluar dari kamarnya. Sekitar jam setengah 11 malam, penjaga penginapan pun akhirnya memutuskan mendatangi kamar tersebut untuk memastikan apakah tamu akan perpanjang sewa kamar atau tidak. Namun ketika penjaga berulang kali mengetuk pintu kamar, tidak ada jawaban yang dia dapatkan. Penjaga pun menghubungi pemilik penginapan dan akhirnya diperintahkan untuk mendobrak kamar tersebut. Ketika penjaga berusaha mencongkel jendela dan mengintip ke dalam kamar, pria tersebut terkejut melihat sebuah kepala dengan banyak darah tergeletak di pintu kamar mandi. Dengan cepat, si penjaga menghubungi polisi dan polisi pun tiba dengan cepat. Setelah polisi dan tim forensik tiba, evakuasi pun dilakukan terhadap tubuh korban. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena kondisi jenazah yang sudah tidak utuh lagi. Kemudian polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap pelaku dengan bertanya kepada para saksi, serta KTP yang ditinggalkan Heru menjadi petunjuk bagi polisi untuk menemukan si pelaku. Keesokan harinya, tanggal 21 Maret 2023 siang hari, polisi akhirnya menemukan keberadaan Heru di rumah salah satu anggota keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah. Dalam keadaan tertidur pulas di salah satu sudut ruangan rumah tersebut, Heru pun dibekuk tanpa perlawanan dan digelandang ke kantor polisi. Ketika diinterogasi, Heru mengaku tega melakukan aksi kejinya karena terlilit utang pinjaman online dan berencana menguasai harta benda milik korban untuk bisa melunasi hutangnya tersebut. Dia merasa menyesal telah melakukan kejahatannya dan meminta maaf kepada keluarganya. Heru pun kini dijerat pasal tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat yaitu hukuman seumur hidup hingga hukuman mati.